adalah plasenta babi, sehingga dua-duanya sudah ada di dalam. Halal tidak tercapai, thayyib tidak tercapai. Maka itu siapa saja yang masih dalam perangkap rokok sudah harus berhenti sekarang. Belum lagi kita cerita tentang siapa yang memproduksi rokok. Produsen rokok terbesar di dunia itu Yahudi, dan kita tahu kemana uang mereka bawa. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa makanan yang paling sering dikonsumsi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Makanan yang paling sering dikonsumsi adalah kurma, susu, madu, cuka, roti, dan sekali-sekali daging. Hari ini kita kenal ada istilah food combination. Ternyata konsep 4 sehat 5 sempurna itu sedikit banyak menyesatkan ternyata. Dulu kan semua kita diperkenalkan di sekolah 4 sehat 5 sempurna. Jadi kalau makan harus ada 4 jenis makanan, itu sehat. Tambah 1 sempurna dia. Ternyata hari ini sudah mulai dilihat bahwa ada food combination yang akan membuat tubuh kita menjadi lebih sehat. Dan ternyata kolesterol itu tidak apa-apa kalau tidak dimakan berbarengan dengan karbohidrat. Kolesterol. Dan itu yang dilakukan Nabi SAW. Nabi jarang sekali mencampur-campurkan makanan. Nah, lihatlah makanan kita hari ini. Pun nabule. Maksudnya nasi panggang. Nasi panggang nasi kuah belangong loh. Hanya beladih nak kuah plik, nak sambah ya. Ba ujung nak lincah loh. Tambah sangar lah bodoh. Luar biasa. Tak apa-apa kita campur ke dalam. Jadi jangan heran kalau seandainya ini menggerogoti sebenarnya seluruh tubuh kita. Makanya salah satu cara terbaik untuk menjadi sehat adalah puasa. Karena kadang-kadang rumit bagi kita untuk membuat food combination yang sempurna. Nabi SAW selalu memakan yang halal dan baik bagi tubuhnya. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa apapun yang kita makan itu akan mempengaruhi karakter kita. Jadi bukan sekedar cerita makanan itu akan mempengaruhi kesehatan badan, tapi juga kesehatan jiwa dan raga kita. Itu sebabnya harimau menjadi ganas. Itu sebabnya hiu menjadi ganas. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah dia memakan daging mentah berdarah-darah. Harimau itu tidak suka daging yang sudah dikeringkan, apalagi tidak ada darahnya. Hiu juga demikian. Dalam satu flora fauna, acara flora fauna, saya mendengar disebutkan di situ bagaimana cara menghindari dari hiu. Kalau seandainya nanti masuk ke laut tiba-tiba ketemu dengan hiu, bagaimana cara menghindarinya? Cara pertama adalah jangan bergerak. Maka hiu akan cuma lewat pada kita. Jangan bergerak. Karena hiu suka sekali dengan barang yang bergerak. Karena logika hiu sederhana saja. Yang bergerak berarti hidup. Yang hidup berarti makanan. Karena hiu hanya memakan daging hidup. Daging mati nggak makannya. Hiu. Satu lagi cara untuk menghindari dari hiu adalah jangan sampai ada keluar darah. Kalau keluar darah sedikit saja dan darah itu masuk ke air, itu yang dilakukan oleh hiu. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sebabnya hiu menjadi ganas, wild dia, liar dia. Luar biasa buasnya. Harimau juga demikian. Kalau kita kondisikan harimau itu sejak kecil, kita ubah pola makannya, dia akan jadi berbeda. Di rumah kita mungkin semuanya punya harimau, harimau kecil, kucing.
satu golongan dengan harimau, satu famili dengan harimau. Saya juga punya kucing di rumah. Dan apa yang kita kasih ke kucing? Tidak pernah kita kasih ke kucing daging mentah berdarah-darah, nggak pernah. Yang kita sering kasih ke kucing adalah banyak nasi yang banyak, tambah ikan asin 2 potong. Terus kita aduk nasi dengan ikan asin sehingga kucing menyangka semuanya ikan asin. Dimakanlah nasi habis sama kucing. Baru tadi malam kami makan ya di luar. Terus anak saya kebetulan makan ayam. Saya bilang sama anak saya, bawa pulang tulang ayamnya untuk kucing. Itulah yang kita kasih. Tulang ayam sudah tergoreng, itu yang kita kasih untuk kucing. Apa jadinya? Hilang rasa buas dari seekor kucing. Pernah suatu kejadian, itu di dalam kamar anak saya ada bunyi seperti tikus. Sehingga kami deteksilah di mana tikus itu berada. Dan kami berhasil mendeteksi tikus itu ternyata berada di bawah tempat tidur. Di bawah tempat tidur anak saya dan di dalam kotak sepatu. Di situ tikusnya sembunyi. Ambil kesimpulan, ambil kotak, bawa keluar. Terus saya bilang sama anak saya, ambil kucing. Karena saya tidak tega untuk membunuh binatang. Maka skenarionya sangat keren. Skenarionya adalah kotak dibuka, tikus keluar, kucing akan menangkap. Taruh kucing samping kotak, kotak pun saya buka. Begitu kotak dibuka, tikus lari, kucing melihat. Tidak ada rencana dia mengejar, apalagi memakan. Hilang kebuasan kucing. Kenapa? Dari kecil kita kasih nasi pakai ikan asin. Tidak ada lagi rasa keinginan untuk memburu. Makanya harimau pun demikian. Kalau ketemu bayi harimau tapi dari kecil dikasih tempe, waktu besar maka hilang perasaannya untuk memburu makanan-makanan lainnya. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah salah satu filosofi kenapa agama Islam melarang makan babi. Itu adalah salah satu filosofi kenapa agama Islam melarang memakan daging binatang buas. Harimau tidak boleh dimakan. Atau binatang-binatang yang bercakar khusus tidak boleh dimakan. Kenapa? Ada karakter yang dipunyai oleh binatang itu yang akan tertransfer kepada kita kalau kita memakannya. Nabi SAW sangat selektif masalah makanan. Begitu juga tentang sesuatu yang sudah halal, tidak pernah Nabi haramkan. Kita tanpa sengaja kadang-kadang menghina makanan. Nabi tidak pernah menghina makanan. Kalau seandainya Nabi mau, Nabi makan. Kalau tidak, Nabi tinggalkan. Kita gampang sekali kita hina makanan. Anak mangan. Mak barosa lebih mangan tak pegot. Nyosang agak masin. Nah, ada saja komentar kita terhadap makanan. Bahkan ada acara TV sekarang yang khusus acara itu adalah untuk mengomentari makanan. Untuk mengomentari makanan. Nabi melarang kita untuk berkomentar kepada makanan. Pernah suatu ketika Nabi itu mengharamkan apa yang sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika kejadian, kita tahu persis bahwa di antara istri-istri Nabi yang paling pencemburu itu adalah Aisyah. Itu juara pertamanya, Aisyah radhiyallahu anha. Juara keduanya Hafsah. Itu paling pencemburu mereka. Dua orang ini. Bahkan mereka sering berkompromi untuk kecemburuan mereka. Suatu ketika Nabi SAW memakan madu yang disediakan oleh istri beliau lainnya, Zainab. Tapi kemudian karena cemburunya Aisyah radhiyallahu anha, maka Aisyah radhiyallahu anha bersekongkol dengan Hafsah untuk menyatakan bahwa mulut Nabi agak beraroma tidak sedap setelah memakan madu dari Zainab. Nabi pun terkejut. Karena itu Nabi akhirnya kemudian mengatakan mengharamkan madu yang disediakan oleh Zainab. Sampai-sampai Allah turunkan ayat khusus untuk itu. Surat
At-Tahrim ayat pertama. Allah langsung menegur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak tanggung-tanggung, panggilannya pun langsung. Ya ayyuhan nabi. Kata Allah di surat At-Tahrim, ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai nabi, kata Allah, bagaimana pula engkau mengharamkan apa yang sudah dihalalkan oleh Allah untukmu? Dan itu menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mengoreksi apa yang sedang terjadi. Langsung memakan lagi madu yang disediakan oleh istrinya Zainab. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah tidak berlebih-lebihan pada makanan. Yang halal adalah halal, yang haram adalah haram. Kata Nabi SAW, yang halal adalah benar, jelas dia. Yang haram adalah jelas dia. Maka kita jaga saja antara halal dan haram itu, insya Allah kita selamat.